Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Pak Guru yang sholih dan sholihah. Mudah-mudahan pada hari ini berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat beserta keluarga, dan tetap bahagia dan semangat untuk mengikuti pelajaran setiap harinya. Baik anak-anak Pak Guru, pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran ke-13, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan memahami pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Mari kita angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak Pak Guru, mudah-mudahan tetap semangat ya dalam mengikuti pelajarannya, dan insya Allah anak yang semangat, anak yang sungguh-sungguh dalam belajar akan menuai kesuksesan di kemudian hari. Baik anak-anak Pak Guru, pasti pernah mendengar atau sudah tahu tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Pak Guru yakin anak Pak Guru sudah baca-baca bukunya di rumah ya, untuk pembelajaran pada kali ini. Pada kali ini Pak Guru akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentang kisah kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam ya, tentu anak-anak Pak Guru kalau mendengar tentang kisah Nabi Ibrahim, apa yang ada di pikirannya? Ya, betul sekali, sejarah tentang pencarian Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian apa lagi? Ya, berkurban. Karena yang pertama kali mencontohkan berkurban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, ini dicontohkan oleh keluarga Ihsan ya. Keluarga Ihsan itu suka menabung ya. Ihsan menabung di sekolah, orang tuanya menabung di bank. Nah, kegiatan menabung ini adalah termasuk salah satu kegiatan yang baik ya, yaitu berhemat agar tidak boros. Nah, selain daripada itu, keluarga Ihsan suka menabung juga bersama keluarga di rumah untuk dikeluarkan pada bulan haji. Buat apa coba? Iya, untuk dibelikan hewan kurban ya. Ini kegiatan yang sangat positif, yang baik ya, boleh kita tiru. Ihsan penasaran dengan apa yang dilakukan keluarganya, maka bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kita harus berkurban?" Apa jawabannya? Iya, berkurban adalah
wujud rasa syukur kita, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan manfaat kepada sesama. Baik anak-anak Pak Guru, kita mulai dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masehi di kota Babilonia. Ya. Sekarang tempat tersebut, ya, wilayah Babilonia itu termasuk bagian daripada negara Irak di Timur Tengah. Nah, siapa ayahnya? Iya, betul sekali. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Pekerjaannya apa coba? Anak-anak Pak Guru pintar. Pekerjaannya, orang tuanya itu adalah membuat patung atau berhala yang dijadikan sesembahan rakyat dan raja di Babilonia tersebut. Kenapa? Karena berhala ini dianggap sebagai tuhannya, ya, sehingga disembah setiap hari. Padahal patung itu tidak bisa apa-apa, ya. Siapa raja yang berkuasa pada saat itu? Yaitu Raja Namrud. Raja Namrud pun sama, ya, seperti rakyat Babilonia, menyembah berhala. Bahkan Raja Namrud membikinkan satu gedung, satu ruangan untuk menyimpan berhala-berhala tersebut. Ya. Dan gedung itu menjadi tempat raja menyembah berhala dan rakyatnya. Pada suatu malam, Raja Namrud bermimpi mahkota rajanya ini diambil oleh seorang anak laki-laki. Maka Raja Namrud berkonsultasi dengan ahli nujum, ahli ramal, atau penafsir mimpi. Nah, yang mana kata ahli nujum tersebut, isi dari mimpinya adalah pertanda tidak baik, yakni akan ada anak laki-laki yang akan merebut kekuasaannya. Sehingga Raja Namrud marah, ya. Lalu memerintahkan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Mendengar kabar tersebut, ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang mengandung Nabi Ibrahim ketakutan, ya, karena takut kalau anaknya lahir laki-laki akan dibunuh. Maka ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin anaknya ini menjadi korban atau dibunuh oleh Raja Namrud. Maka beliau memutuskan untuk pergi ke hutan, bersembunyi di dalam gua, dan melahirkan bayi laki-laki yang kelak menjadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Melahirkan bayi laki-laki, kemudian diberi nama Ibrahim. Ibrahim kecil ditinggalkan oleh ibunya di dalam gua selama bertahun-tahun dan tidak merasa lapar dan haus. Sebab apa? Berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibrahim kecil ini lapar atau haus, maka Nabi Ibrahim cukup menghisap jempolnya, yang kemudian di jempolnya tersebut keluar madu. Jadi Nabi Ibrahim tidak kehausan dan kelaparan karena ada sumber makanan di dalam
ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jempolnya. Kemudian sesudah Nabi Ibrahim bertahun-tahun di dalam gua, ya, Nabi Ibrahim akhirnya keluar kembali kepada keluarganya. Nabi Ibrahim tumbuh menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh, anak yang patuh kepada kedua orang tuanya. Nah, setiap hari mengikuti ayahnya membuat patung atau berhala. Padahal patung itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Sehingga Nabi Ibrahim bergumam di dalam hatinya, mengapa patung-patung ini kok disembah oleh raja dan rakyatnya? Nabi Ibrahim terus berpikir, sehingga memutuskan Nabi Ibrahim keluar untuk tidak menjadi penyembah berhala. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya dengan maksud mencari Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang sejati. Menurut Nabi Ibrahim, Tuhan itu harus lebih hebat dan lebih besar daripada manusia. Kekuatannya harus melebihi manusia sehingga patut untuk disembah. Maka suatu malam Nabi Ibrahim keluar, lihat bintang bersinar di langit, sehingga Nabi Ibrahim kagum. Dan Nabi Ibrahim mengira bahwa bintang itu adalah Tuhannya karena bisa memancarkan cahaya. Menjelang pagi, bintang itu hilang. Maka Nabi Ibrahim kecewa. Tuhan tidak mungkin hilang. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak mempercayai bahwasanya bintang itu Tuhan. Ini bukan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah hilang, tidak pernah tenggelam. Kemudian pada malam berikutnya Nabi Ibrahim keluar lagi. Pada malam kedua ini Nabi Ibrahim melihat bulan yang sedang bersinar. Sehingga Nabi Ibrahim kagum dan bergumam, ini mungkin Tuhanku. Ia lebih besar, lebih terang. Tapi lagi-lagi Ibrahim kecewa. Kenapa? Karena di saat hendak pagi, bulan pun hilang dan tenggelam. Nabi Ibrahim terus berpikir, gak mungkin Tuhan ini hilang, gak mungkin Tuhan itu tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim tidak percaya kalau bulan itu adalah Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim memutuskan untuk kembali mencari Tuhan yang sejati. Pada pagi hari, beliau melihat matahari terbit. Nabi Ibrahim terpana dengan kehebatannya, dengan cahayanya yang sangat terang, menyeluruh ke seluruh alam. Maka beliau pun berkata, ini pasti Tuhan. Ia lebih hebat daripada bintang dan bulan. Ini lebih besar, cahayanya lebih terang. Namun lagi-lagi Nabi Ibrahim kecewa. Sebab apa? Ketika di senja hari, sore hari menjelang maghrib, matahari pun hilang. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam kecewa dan tidak mempercayai matahari sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim berpikir bahwa Tuhan memiliki kehebatan dari semua yang ada di muka bumi ini. Lebih hebat dari bulan, lebih hebat dari bintang, dan lebih hebat daripada matahari. Bahkan lebih hebat dari seluruh apa yang ada di muka bumi beserta isinya. Dialah Tuhan yang menciptakan bulan, Tuhan yang menciptakan matahari, Tuhan yang menciptakan bintang, yang menciptakan bumi beserta isinya. Zat yang maha tunggal, zat yang maha esa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyembah Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Dan Nabi Ibrahim tidak menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh Raja Namrud dan
rakyatnya. Jadi Nabi Ibrahim dengan sendirinya berdasarkan keyakinannya bahwasannya Tuhan itu harus lebih hebat, lebih kuat, maha kuasa, jauh kekuasaannya di atas segala raja, bisa menciptakan langit bumi dan isinya, bisa menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan anak-anak Pak Guru bisa paham. Yang pertama, bisa mengetahui sejarah kelahiran Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Ibrahim lahir di gua, kemudian beliau ditinggal oleh ibunya, hidup di dalam gua bertahun-tahun. Ya, makan dan minumnya cukup dengan menghisap jempolnya yang di situ keluar madu, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan, akhirnya Nabi Ibrahim punya keyakinan bahwasannya Tuhan tidak hilang, Tuhan itu lebih hebat, maha kuasa, mampu menciptakan langit bumi beserta isinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.